Gitu loh Mas ya. Apa kurang suntikan faktor nggak ada seseorang mungkin? Nah ketika serius itu Mas, tas pandemi. Gimana perasaannya Bapak? Rasanya Bapak loh. Nah, ada yang lebih berani Mas. Nyobain jadi Astrada Asik. di production house. Asik. Karena bingung kan mau ngapain kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Real Talk by Realism 87 with Prince Hussein. Lu fales Mas ya. Gimana kabarnya, sehat Mas? Sehat Mas. Alhamdulillah, sehat. tapi kok agak lesu gitu loh Mas ya. Apa kurang suntikan faktor nggak ada seseorang mungkin? Oh enggak. Emang karena kan baru nyampe banget dari Jogja langsung. Oke. Iya. Baru langsung datang langsung ke sini gitu Ya ya. kan ceritanya lagi ngider kan. Oke, iya. Siap. Jadi bangun tidur di mobil segala macam jadinya kayak beginilah Mas mukanya. Jadi ini sebenarnya bukan gimmick ya, ini adalah realitanya beliau untuk menyebarkan musiknya. Begitu kerasnya beliau untuk mendengarkan karya ke orang lain. Masa kamu nggak mau mendengarkan, malah mendengarkan yang coveran, itu gimana? Bener apa enggak? Enggak ya? Ya tergantung selera mereka Mas. Selera mereka ya? Iya. Aku tahu lagumu Mas. Oh iya. Apa judulnya? Lupa. Nggak apa-apa. Lah semua judulnya itu bahasa Inggris Pak. Ada yang bahasa Indonesia ada satu, tapi ya itulah ya, nanti saya coba mendengarkan. Siap. Sebenarnya aku nggak mendengarkan, tapi lebih ke arah melihat video klipnya Mas. Oke. Itu yang paling banyak view-nya yang mana itu Mas? Video klip Video klipnya. dari album yang kedua. Ya. Kayaknya people pleaser kan? Nah itu yang saya lihat itu Mas. Itu pokoknya yang YouTube Prince Hussein atas sendiri, ya itu yang saya lihat. Oh itu berarti dari album pertama? Album pertama, itu yang saya lihat. Iya, yang stolen ya. Harusnya. Nah itulah ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat Mas. Cuma sehat, Mas. agak sedikit. Masih belum ini aja, masih belum bangun. Masih Bener mimpi. banget, bener banget. Tapi kan ya namanya atur kan ya gimana lagi Iya. ya Pak ya. Tapi seru Mas, seru. Emang seseru apa? Ya. Perjalanannya atau? Perjalanannya semuanya seru sih Mas. Seru banget Karena ya? gue emang suka road tripping Mas. Oke, Gitu. siap. Maksudnya badan nggak bohong lah gitu, capek. Cuman ya kalah sama serunya gitu. Emang terakhir tur kapan? Tahun lalu Mas. Tahun lalu, yang album pertama itu? Album pertama nggak sempet tur, cuman waktu itu gue pernah sempet ikut acara Ngamen 2 bareng PAM. Oke. Itu tur juga tuh, Jawa gitu loh. Ya, itu terakhir tahun lalu sih. Ke Malang juga, belum? Ke Malang juga, ya. Main di Preston. Oh, iya. Di Sama. situ juga ketemu. Baik, kita nanti bahas yang Nanti itu. lah ya. Kita bahas nanti. Nanti kita akan bahas wallpapernya ada di handphonenya dari Mas Hussein ini ada siapa. Kalau bilang Mas Hussein di sini tuh ingatnya lalapan Mas. Oh gitu? Ada, tanya sama teman saya. Ada lalapan namanya Bang Hussein, di mana aku mau ke sana. Lalapan Bang Hussein. Itu makanan apa Makan tempat? lalapan Bang Hussein namanya. Oke. Itu enak itu Mas. Itu juga kalau Mas kan ngeluarin album. Iya. Itu ngeluarin sambel itu. Mana sokin? Kim. Coba Kim. Nanti Kim. Boleh tuh, belum pernah nyobain. Ngomong-ngomong puasa nggak ini Mas? Insya Allah Mas. Insya Allah ya puasa ya. Insya Pokoknya dijalanin aja ya. Iya. Emang kalau kita ngomongin puasa ini nih, pertama kali puasa itu puasa full. Itu kapan Mas? Puasa full. Pertama kali. Kalau aku kan mungkin SMP Mas. apa? SMP. SMP. Iya. Aku lebih rajin puasa SMP Mas daripada makin kesini makin banyak yang bolong. Kenapa gitu Mas? Nggak tahu juga ya. Godaannya semakin gimana? Gitu? Iya kayaknya godaannya semakin berat sih mungkin ya. Kalau dulu kan mungkin kayak kalau misalkan puasanya full dapat duit lebaran nanti lebih banyak dapat duitnya gitu kan. Mungkin. Karena kalau misalkan di keluarga gue gitu Mas gitu, puasanya full nggak gitu. Kalau misalkan full dapat Angpau 200.000 gitu kan pas lebaran. Kok banyak ya ngasihnya? Di keluarga gue cuma 20.000 loh Mas. Nah tapi ada yang kayak gitu juga, ada yang dia udah ngitung banyak nih keluarin di dompetnya nih gitu. Oh puasanya full ya, dia ambil dompetnya gitu terus dia hitung 1, 2, 3, 100 ribuan semua. Yang keluar 5.000 satu. Allahu Akbar. Pernah. Ada yang kayak gitu.
tujuannya untuk itu sebenarnya dulu. Mungkin sekarang kan nggak ada kan, jadi kayak ya udahlah gitu. Siang-siang ya, kopi. Enak. Iya. Ya nggak cuma Mas Husen aja, teman-teman saya di sini juga sama kok Mas. Iya. Mas Husen, ini kan kita kan ngomongin soal puasa ini, karena kan kita bertepatan di bulan Ramadan, apalagi kan di puasa kali ini kan Mas Husen punya kegiatan Mas Husen, Mas Prince, banyak kegiatan salah satunya tour ini Mas ya. Pasti kan godaan di jalan ini nih ya. Nah tapi mau ngomong soal bulan puasa, kebiasaan apa ini Mas setiap di bulan puasa yang Mas Husen? Mas Prince. Kebiasaan sih kalau akhir-akhir tahun ini nggak taraweh Mas ya. Astagfirullahaladzim. Agak aduh. Tapi kalau sholat wajib aman. Aman. Ya, aman. tarawehnya Taraweh kan agak. sunnah toh Mas. Iya, kebiasaannya itu sih kalau sekarang ya. Kalau aku lebih inget dulu sih Mas. Dulu kalau pas kecil suka main petasan. Terus suka beli cendol duren tuh. Cendol duren itu apa Pak? Cendol duren tuh apa ya, semacam dia kayak apa sih namanya? Kalau misalkan buka puasa itu Es teler, takjil. Takjil ya, sejenis takjil gitu. Oke. Dia manis gitu, apa ya? Ya kayak es teler lah kurang lebih gitu ya, maksudnya rasanya. Masukin duren. Oh, Itu wajib, Mas. Itu berarti menu favorit di buka puasa itu ya? Iya. Nah kalau di sini mungkin kita sharing makanan nih. Oke. Itu namanya cendol duren. Kalau kita di sini itu kalau yang pakai duren itu namanya es teler biasanya Mas. Oke. Di es teler itu nggak ada cendolnya. Kalau di sini cendol pakai santan. Nah itu ada santannya juga Mas? Loh itu di Malang. Oh, ada juga tapi. Loh nggak bisa, berarti tiru-tiru itu berarti itu. Kayaknya sih begitu ya. Kayaknya sih begitu ya. Cuma dimodifikasi di sana kasih duren. Iya. Kalau di sini kita kasih es. Oh, ada esnya juga. Jangan-jangan emang sama aja udah. Cuma beda. Kita gini loh Mas. Kadang pun apa makanannya sebenarnya kita mau nyampein itu sama, tapi cuma beda nama itu. Beda nama kita kayaknya, bisa iya. berantem loh Mas kadang-kadang Mas. Iya. Cuma kita aman kan ya, nggak sampai berantem. Aman, Aman lah ya. Cendol duren nggak dunia es teler. Iya. Besok kan masih di sini tuh. Besok kalau cari takjil itu mungkin ada di depan toko sini, di depan Realism itu banyak yang ada yang jualan takjil. Itu ada mas-mas jualan di sana. Takjil apa yang bikin bikin Mas Husen kenikmatan ataupun keasikan. Ayo takjil apa ayo. Ini yang jual mas-mas loh. Takjil apa? Give up aku Mas. Apa Mas? Takjilatin. Astagfirullahaladzim. Aku bingung Mas harus respon apa. Apa jaim aja gitu kan atau mau tisu, minta tisu. Terus ini juga Mas, kalau biasanya kan kalau di bulan puasa itu kan ada beberapa kita nih di remaja itu kan pasti kan kadang ada bolong-bolong nih Mas. Iya. Pernah nggak ketahuan ketika bulan puasa terus ketika puasa terus ketahuan kalau bahasa di kota sini itu mokel. Pernah nggak ketahuan? Ketahuan sih pernah sekali waktu itu. Jadi ngajak temen gitu kan. Nasi Padang yuk gitu. Wih. Iya, nasi Padang yuk segala macem. Terus apa namanya, ngumpulnya di rumah temenku Mas. Oh, oke. Ada berlima. Oke. Dikira orang tuanya keluar gitu loh. Terus sambil main FIFA gitu kan. Suka FIFA. Rokok apa segala macem, tiba-tiba brak, wah habis Mas udah. Nasi Padangnya itu habis. Udah habis. Temanku dimarahin habis Mas. Lah enggak, kalau kita di sini Mas biasanya tuh kalau mokel ataupun bolong-bolong itu enggak di rumah. Justru di tempat tongkrongan. Nah itu dia, karena temanku ngiranya emang orang tuanya nggak pulang sampai kebesokannya. Gitu. Terus lagi party Mas, enak main FIFA, rokok gitu, wah. Habis. FIFA, rokok. Emang suka FIFA Mas? Suka. Tim bola apa yang disukain? Agak berbahaya sih ini. Luar aja. Oh iya. Apa? Tapi agak berbahaya juga. Berbahaya di apa ya? Diketawain. MU aku Mas. Apa? MU aku Mas. MU. Sejak kapan suka MU Mas? Sejak dulu.
eranya siapa? Sebelum pokoknya setelah Ronaldo cabut ke Madrid. Justru setelah Ronaldo Justru setelah Ronaldo cabut. Biasanya kan teman-teman apa yang namanya itu teman-teman yang suka MU, Mancunian itu suka MU karena Ronaldo justru pada Nah, teman-teman kalau aku Rooney, Mas. Wayne Rooney. Kan Rooney kan sebelum sama Ronaldo kan sempat satu tim. Satu tim. Tapi aku mulainya karena waktu itu aku nggak paham bola, Mas. Kayak SD, SMP gitu nggak paham bola. Terus ada dulu temenku kayak Winning Eleven lah gitu kan. Dulu Winning Eleven kan. PS2. Ya aku nggak suka kan kayak apaan sih ini gitu. Tapi pas belajar kayak ada sensasi ngegolinnya itu loh, Mas. Sensasinya kok gini ya gitu loh. Dan pertama kali aku ngegolin pakai Rooney. Pakai MU gitu. Karena di foto itu MU ya udah MU aja lah gitu loh. Formasinya juga seadanya gitu. Kayak sensasinya gini ya kalau gol ya gitu. Setelah itu mulai nonton MU. Dan emang kebetulan itu 2009 pas Ronaldo cabut. Jadi masih ada Rooney, Berbatov, Evra, Vidic, Ferdinand, Nani, Paul Scholes, Nani, iya. Nani, BP nggak di situ waktu itu ya? BP emang nggak pernah di situ. Nggak pernah di situ, belum. Nggak pernah, iya. Belum. Dari situlah. Dari situ baru suka bola sampai saat ini. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kan masih ada bisa ngerebutin 2 titel toh. Iya. 3 titel kan. Itu sudah 1 piala. 1 piala. Walaupun 7-0 Mas ya. Walaupun 7-0 kan sudah satu piala. Iya. Walaupun pialanya kan piala Ciki, Pak. Ya, tapi kan piala at least. Bener. Iya, tapi bukan piala gengsi ya Mas ya. Asik. Tapi jujur aja Mas ya, aku suka bola, tapi aku lebih suka memainkan bola daripada aku nonton bola. Kalau kan waktu itu lagi gilai Messi, Barcelona nih, suka Barcelona. Ketika Messi cabut, jarang banget suka Barcelona. Cuman sekarang lagi FIFA 2023, itu pakai PSG, ngikutin si Messi. Ngikutin si Messi. Padahal dulu, nggak tahu ya kenapa pindah-pindah klub Mas. Dulu SD pertama kali, itu, ingat nggak pertama kali jersey apa yang dibeli? Ataupun dipakai? Dulu nggak pernah dibelikan orang tua jersey, Mas? Enggak sih. Astagfirullah. Enggak sih. Jersey pertama apa ya? Malah jersey pertama malah Spanyol. Waktu Piala Dunia. Piala Dunia. Iya, itu sih pertama, jersey pertama malah. Justru. Dulu Mas, zamanku kecil. Kita sebenarnya seumuran, Pak. Ingat Batistuta nggak? Ingat. Ingat nggak Batistuta? Itu jersey pertama aku, Pak. Batistuta. Baru dari situ, kan Liga Italia lagi booming-boomingnya. Kita kok ngomongin bola sih, Pak. Ya nggak apa-apa loh, Mas. Ngomongin bola waktu itu kan Liga Italia lagi naik. Nah sekarang kan lagi naiknya Liga Inggris. Tapi ya nggak apa-apa. Peringkat berapa sekarang? MU? Yoi. Masih ketiga kalau nggak salah. Iya. Liverpool berapa Mas? 1. Arsenal Pak 1 Pak. Iya. 1 maksudnya 1-0 ya kalau mau. Real Madrid. Sama Real Madrid 2 kali. Aduh. Nah, 7-0 sebenarnya bukan kesalahan dari MU. Di TV One itu kebalik, Pak. Beritanya di mana? Kalau kita ngomongin soal proyeknya ini, kita kembali lagi ke seorang Prince Hussein. Ngomongin soal proyeknya, ini udah berapa album ataupun udah album keberapa? Udah album kedua, Mas. Album kedua dari karirnya selama ya mungkin kalau misalkan mulai seriusnya sih tahun 2017 kali ya. 17, 18, iya, 18, 19. Tapi baru bisa dibilang serius untuk kayak ya udah deh aku mau solo aja nih gitu loh. Solo mau bikin lagu original yang di atas nama sendiri karena sebelum-sebelumnya banyaknya kolaborasi, Mas. Wah, mohon maaf nih, sebelumnya bukan pakai nama Prince Hussein. Oh, maksudnya namanya tetap Prince Hussein, cuman banyaknya itu diajak untuk featuring kolaborasi yang dimana aku ngerasanya emang ini musiknya bukan 100% aku gitu. Jadi mulai kayak oke deh mau bikin lagu sendiri atas nama sendiri, nggak featuring, nggak apa-apa gitu ya udah sendiri aja gitu. Itu mulai dari 2019. Gitu. Mungkin seriusnya di situ sih sebenarnya 2019 sebenarnya awalnya. Nah, ketika serius itu Mas, tas pandemi. Gimana perasaannya Bapak? Rasanya Bapak lo ya, bukan perasaannya Mas lo ya. Perasaannya Mas Prince gimana tuh? Bingung sih Mas, karena kan apa ya nggak ada ancang-ancang kan tiba-tiba lockdown aja, ya kan? Dan itu pas lagi awal-awal lockdown banget itu rilisnya. Iya Pak, 2020. 2020 April
album pertama. Hafal banget ya. Udah rencana mau ini bisa mungkin showcase kali ya, bisa ngider kali ya Jawa gitu kan, ke sini apa segala macem. Udah di kamar begini lagi aja udah. Bingung mau ngapain Mas. Tapi emang bener pertama kali kita kenal, pertama kali aku tahu Mas Prince, begitu sebaliknya itu ketika kita video call. Video call waktu itu lagi kena COVID toh. Iya. Sama teman saya waktu itu kan ya. Ini maksudnya beda tempat gitu loh. Kita video call bertiga. Walaupun itu video call berdua ya sebenarnya. Cuma tak klarifikasi bertiga aja ya. Iya, boleh. Biar nggak kelihatan gimana gitu ya. Iya, siap. Kita video call bertiga, cuma berdua WhatsApp. Itu beliaunya sedang kena COVID, Pak. Iya. Itu COVID yang kena yang keberapa? Itu kayak yang kedua kayak. Emang total berapa kali? Tiga. Kena 3, iya. Paling parah. Yang paling parah terakhir itu ya? Paling parah terakhir sih. Emang? Aku waktu itu ada janji KPR, Mas. KPR rumah? Iya. Terus? Kan harus datang kan ke banknya kan. Oke. Aku mau mati Mas, sekarat. Banyak banget yang kita tanganin soalnya kan. Oke. Udah gini aja, iya. Tapi alhamdulillah selamat loh Mas. Hah? Selamat loh alhamdulillah. Iya. Semisal enggak, kita nggak bisa ngobrol kayak gini loh Mas. Iya Mas. Sehat toh? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Prince? Iya. Alhamdulillah. Terus setelah itu? Setelah itu apa ya Mas? Habis kena COVID yang ketiga itu loh Mas. Penangananmu pada saat itu gimana? Penanganan ya? Iya. Sebenarnya lebih ke banyak vitamin aja sih Mas, sama aktivitas yang seru-seru. Berarti nganu Mas ya, ketika kita udah kena COVID, kena COVID lagi masih bisa. Kena COVID lagi masih bisa. Masih bisa. Mas. Ini masih bisa lagi. Iya, pokoknya aku tuh dapat virus yang pertama yang OG tuh, pertama banget. Kedua tuh Delta, yang ketiga apa sih? Omicron ya. Omicron dulu baru Delta kalau nggak salah. Oh iya. Yang virus pertama Omicron, Delta. Kena semua Mas. Itu gila, itu sampai ngedelay proses album juga Mas. Gitu loh. Jadi yang album kedua ini bisa dibilang lama banget prosesnya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah kalau ngomongin album kedua ini, di album ini itu paling cepat itu lagu yang mana Mas? Yang paling cepat lagu, entah itu yang Mas ciptain, entah itu aransemennya paling jegreng. Ada Priscilla namanya Mas. Priscilla. Jadi waktu itu jam 4 subuh nih Mas. Aku lagi ngerjain vokalnya, ada di album juga judulnya Prayers. Oke. Jadi produserku itu abang iparku juga sekarang. Ya udah ya, dia manggung kemana, aku ngerjain vokalnya gitu loh sendiri jam 4 subuh. Sama aku nggak srek nih sama vokal yang udah aku bikin, gitu, secara aransemennya gitu lah. Kayak ini kok jelek banget gitu ya. Terus aku keluar lah Mas, gitu, keluar jalan-jalan di komplek gitu ya, jam 4 subuh nggak jelas, udah ngerokok gitu lah. Tiba-tiba masuk kalimat, ini bukan dramatis ya Mas ya? Boleh. Tiba-tiba masuk kalimat Go Priscilla off you go. Nah itu jadi kalimat awalnya Mas, di liriknya. Go Priscilla off you go. Liriknya aku beresin 10 menit Mas. Aish. Ambil gitar, cereng, jam 6 subuh kelar. Priscilla itu siapa Mas sebenarnya? Priscilla, kenapa Priscilla? Kayaknya karena sehari sebelumnya aku nonton dokumentasi Elvis Presley. Dan Priscilla itu bisa dibilang, ya Priscilla itu kan kekasihnya, gitu. Kekasihnya Elvis Presley yang emang dimana sosok Priscilla itu signifikan itu bagi Elvis yang se-ikonik itu, gitu loh. Yang mungkin kalau tanpa adanya Priscilla, Elvis nggak bakal, mungkin bisa dibilang umurnya nggak bakal, walaupun umurnya pendek ya, bisa dibilang kan dia meninggal umur berapa, 40. Mungkin bisa lebih pendek gitu loh. Jadi emang Priscilla itu sosok dia sebagai pendampingnya seorang ikon, itu sangat signifikan. Jadi somehow yang keluar mungkin masuknya jadi itu gitu. Priscilla. Go Priscilla off you go ya. Belum pernah ketemu sama Priscilla tadi. Oh belum pernah dong. Nah tanpa sepengetahuan Mas Prince Hussein, kita akan hadirkan Priscilla. Gak jadi. Udah meninggal ya. Mas, tapi secara garis besar album kedua ini menceritakan tentang apa sih? Secara benang merahnya nih. Kalau secara tujuan sih albumnya bertujuan untuk nge-please orang, karena judulnya People Pleaser. Di setiap lagunya gue mencoba gimana caranya untuk bisa menjadi teman bagi orang yang mendengarkan di kondisi yang berbeda-beda gitu loh. Ada satu lagu judulnya If That's Okay,
itu lagunya simply hanya untuk menemani aja. Makanya liriknya, hey, are you okay? Are things well today? Lebih menanyakan aja gitu loh, kayak kabar. Lu butuh ditemenin atau enggak gitu loh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Dan gue juga willing loh kalau misalkan emang lu butuh gue untuk apa ya, hanya di situ dan mendengarkan aja gitu loh. Karena kan biasanya kalau orang kan kalau punya isu, masalah gitu loh, nggak semuanya butuh solusi kan mas. Oke, butuh pendengar. Butuh didengar aja gitu loh, butuh divalidasi, dimengerti udah gitu. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal ini mas, soal lagu ini, aku pernah ingat nih, ada beberapa karakteristik orang kan, ada yang orang punya masalah itu dipendam, sama orang punya masalah dia butuh cerita. Iya. Nah, Mas Prince ini sosok yang mana? Banyak yang mendem mas. Banyak yang? Mendem. Kenapa mas? Kenapa ya? Apa nggak pelong mas kalau kita nggak ceritakan ke orang tua, mungkin orang terdekat kita? Mungkin berhubungan sama kenapa aku bikin people pleaser ini mas. Karena aku ngerasanya kalau misalkan aku buang sampah ke orang lain, jatuhnya kayak ngerepotin gitu loh. Ngebuang energi buruk jadinya. Jadi mungkin subconsciously, yaudah deh aku pendem aja gitu. Karena nggak enak. Cara ngelegain masalah itu gimana ya? Biar plong, teriak mungkin, Priscilla atau gimana? Apa ya, ngapain ya? Biasanya kalau misalkan dapat kesempatan ya mas, misalkan. Oke, boleh. Senin main bola. Oke. Dan aku ya, walaupun udah agak jarang ya sekarang ya, kadang workout pakai aplikasi mas, gitu. Lari gitu loh. Oh kirain workout pakai aplikasi yang mana mas? Nah bukan loh. Iya, paling itu sih. Kalau ada kesempatannya baru. Jadi nggak pernah diintensikan untuk rilis gitu loh. Oke. Berarti lebih ke arah apa ya bahasa Indonesia selimurkan itu apa ya? Tahu selimur nggak mas? Selimur. Kalau tidur. Selimur itu dialihkan ke arah olahraga. Iya, tapi itu pun nggak sengaja mas. Maksudnya tidak diintensikan untuk dirilis. Jadi emang secara tidak sadar ya emang kependem aja terus. Alhamdulillah kalau ada kesempatan untuk mengeluarkan, misalkan main bola gitu loh. Jadi nggak pernah di planning gitu. Nggak pernah stres mas? Oh sering. Jujur ya mas, kalau aku itu mesti suka cerita mas, berarti kalau punya masalah mesti cerita ke orang tua. Terus kalau nggak cerita ke orang tua, cerita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kita selama nggak ada pundak untuk bersandar, masih ada lantai untuk kita sujud gitu loh mas. Iya mas. Masya Allah. Iya benar. Ini kan berhubungan sama Ramadan. Dan mas, kira-kira musisi yang terlibat di album kedua ini siapa aja? Ada Pamungkas sebagai Mas Pam ya? Iya, Mas Pam sebagai co-writer di beberapa lagu. Tapi basically tidak ada featuring sih mas. Emang semuanya sendiri gitu loh. Cuman emang untuk beberapa lagu aku biasanya untuk lagu yang aku ngerasa kayak ini kayaknya butuh sesuatu nih gitu. Ya, ini udah bener nih arahnya gitu. Udah bener, cuman emang butuh sesuatu biar lebih pas gitu. Bisa aku ngechat Pam di mana gitu. Aku ada lagu nih gitu loh. Dengerin gini. Baru dia kayak mungkin ininya dipindahin ke sini kali ya. Mungkin yang lirik ini kali ya. Jadinya gitu. Ujungnya nulis bareng gitu loh. Sebagai co-writer untuk gitu. Hampir semuanya enggak kan? Ya sekitar berapa 5 lagu lah. Berapa lagu sih satu album? 10 lagu. Rilisnya kemarin kapan mas? Rilisnya tuh kapan ya? Lupa Januari 25 ya? Rilis album 25 Januari 2023 kemarin nih kan? Iya. 25. Oh iya, awal banget, makanya turnya barusan rilis di hari ini, di bulan ini ya. Kenapa turnya kok bentrok sama Ramadan mas? Sebenarnya apa ya? Pertama udah gatal ya mas ya. Karena kan rencana yang pas pandemi gagal ya kan. Dan malah aku ngerasanya emang pas timingnya gitu loh. Karena kita nanti pas Ramadan bisa tampil untuk nemenin teman-teman yang mungkin di Malang di mana gitu loh, untuk nungguin buka puasa ngabuburit gitu. Asik. Malah timingnya pas menurutku gitu loh. Dan timingnya pas, kalau menurutku juga nih, Ramadan kan lagi nggak ada event mas. Jadi mas sendiri kan yang bikin event akhirnya. Ngomong-ngomongin soal event ini, event di mana yang paling berkesan ketika Prince untuk karirnya di musik? Di kota mana? Paling berkesan? Di Kediri sih mas. Di tempatnya Mas Yuda itu berarti ya? Lupa juga sih. Oh enggak, beda. Oh beda? Beda. Kediri itu adalah kota terakhir waktu itu.
Oke. Untuk tur ngamen 0,2 tahun lalu. Wah. Apa ya? Berapa kota waktu itu? 10 ya? 10 kota mas waktu itu. Secara tempat, secara audience, secara vibe, aku juga ngerasanya sama anak bandku paling dapet gitu loh dan emosional mas karena itu kota terakhir tuh gitu loh. Dan kita udah bareng-bareng hampir sebulan mas. Ush. Gitu di bis tuh. Apa stage-nya lebih dekat ke penonton? Enggak, justru. Enggak. Tapi somehow koneksinya terasa Dapet gitu ya? loh. Iya. Energinya, iya. Kita sama loh Iya. energi lo. Yoi. Musisi Energinya tuh ya. tertukar dengan sempurna gitu ya. Bang Husen. Kalau di album kedua ini tur berapa kota? Ada 9. 9 kota. Mana aja Pak kalau boleh tahu? Ada Bogor, ada Semarang, Jogja, Malang, Bali, Banyuwangi, Solo. Apa lagi? Surabaya, Bandung. 10 dong. 10 itu ya? 9 mas. Yang satu tadi apa yuk? Kita hitung ya? Kita hitung ya. Bogor, Semarang, Semarang, Jogja, Malang, Bali, Banyuwangi, Solo, Loh, cuma 8. Surabaya, Cuma Bandung 9. Oh, satu tadi nggak diajak ini ternyata. Iya 9 mas. 9. Berarti ini udah jalan setelah Malang Setelah Malang kita ke Bali. ke Bali. Oh, pantesan jalur selatan ya yang digasak dulu ya. Nanti dari Bali baru balik lagi ke sini. Balik lagi Ke sekalian barat, ya? pulang. Iya. Pinter. Siapa yang bikin jadwal itu? Pinter banget. Ada lah mas timku lah. Pinternya. Harus dong mas. Iya, Mas Husen. Tapi emang bener loh, apa namanya? Kemarin Mas, aku juga ikutan juga series film sih Mas. Itu juga gitu. Cuma akhirnya ceritanya kita rewind Pak. Turnya kita Bali dulu, baru balik lagi ke Jakarta. Serius apa mas? Filosofi kopi Mas. Sedap. Husen. Iya. Itu 2019. Oke. 2019. Karena tadi bilang waktu di sana, Oh, Pak. iya, Sekarang iya, kan iya. balik lagi ke sini Mas Husen, iya. Mas Husen. Keren Gatul baru, Mas Mas. Husen. Terus ngomong kenapa kok mau ke kota Malang? Malang selalu hangat mas. Cik, bentar kita ulangi. Kenapa kok mau ke kota Malang? Tadi rewind maksudnya. Iya. Karena ada beberapa teman-teman di Instagram yang emang ngajak mampir ke sini buat bawain lagu-lagu dari album kedua. Oh banyak, Mas. Ya beberapa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Beberapa. Emang Malang kayak gimana menurut Mas Husen? Malang tuh dingin tapi orang-orangnya hangat mas. Enggak. Maksudnya Malang Friendly gitu loh, dingin, Mas, maksudnya, Mas. Orangnya hangat, Cek. Hangat tuh waktu ngapain itu? Hangat tuh Waktu ngobrol, berinteraksi, gitu loh, nyanyi bareng. Gitu. Friendly maksudnya mas. Friendly. Apa karena ada sosoknya di kota Malang mungkin DPRD-nya? Ya orang Malang secara keseluruhan lah mas. Dan di sini ada bakso bakar ya. Udah sana? Udah. Namanya bakso bakar? Pak Man ya kalau nggak salah. Pak Man, bener. Di sini juga, di sini tuh makanan sadis-sadis mas. Bakso itu bakar Pak Man. Ayam goreng wong Sulu loh. Jahat-jahat orang-orang di sini sama makanan itu disikat semua mas. Ada lagi mas yang paling serem mas. Apa tuh? Rawon. Rawon setan mas. Itu rawonnya loh itu mas. Belum dong kasihnya mas. Nah ngomong-ngomong soal endok, tahu endok mas? Apa? Telur. Endok, iya. Telur, tahu telur? Telur, tahu. Telur apa yang bikin enak ayah? Bi. Telur apa yang enak? Ayo. Telorin. Telur asin salah. Telur rebus, salah. Apa tuh? Telur gatel dikukur mas itu. Galer bro. Galer maksudnya. Ada yang lebih enak lagi mas. Apa tuh mas? Telur gatel dikukurin mas. Oh. Astagfirullah, bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Apa tuh? Bi? Apa tuh?
Telur. Telur apa yang berani? Kita masih ngomongin telur loh ini ya. Telur apa yang berani? Give up aku, Mas. Telur asin. Nah. Ada yang lebih berani, Mas. Telur puyuh. Telur puyuh, Pak. Tentara, Pak itu. Tatuan. Untung nggak orang. Wih. Scam. Nggak kelihatan. Audio. Astagfirullah. Ada lagi yang lebih keras, Pak. Ada telur yang keras. Apa terus? Telur tawar. Telur tawar. Okay. Ada yang lebih keras lagi. Ting dibut gitu kan. Telurnya Robocop itu kan. Iya. Kalau kita ngomongin telur, Waduh. Lanjut. Apa Mas? Apa karena teman saya yang ada di Malang ini, Mas? Tapi kan orangnya lagi nggak di sini, lagi di Jakarta, Mas. Iya, itu kan kenapa kok bukan kenapa ya? Kok bisa terus sama teman saya itu loh, Mas? Aku juga bingung, Mas. Memang tidak direncanakan kan ya? Iya, ini rencana natural Tuhan aja gitu kan, ngobrol apa segala macem, jadi model foto artwork. Oke. Tiba-tiba jadi. Oh, awalnya jadi model foto? Iya, artwork. Itu mungkin karena Mas Husein ingin gini mungkin. Ingin gimana tuh? Apa namanya? Nyepik. Enggak loh, Mas. Jadi waktu itu pas turnamen 0,2 yang tahun lalu, digital manager aku ngomong, Prince, kita butuh artwork untuk lagu If That's Okay. Asik. Aku lupa, Mas, soalnya aku yang harusnya ngurusin. Oke. Sebenarnya udah kebayang visualnya, gitu loh. Di Malang siapa ya? Oh ya, ada Madukina. Oke. Aku DM. Oke. Gitu. Emang Madukina itu siapanya, Mas? Ah, teman di Instagram. Terus? Fellow musician. Akhirnya Bekerja sama untuk artwork. pada saat itu. Iya. Untuk saat ini? Ini ya sekarang baca. Tolong dijaga teman saya ya, Mas. Siap. Aman, Mas. Milih Madukina apa Jennie Blackpink? Susah nih, karena kalau misalkan Madu sendiri ditanya nih, mau milih Prince Hussein apa Garnacho MU? Dia pasti langsung Garnacho gitu. Kok pede banget ya? Hah? Apa? Karena milih Madukina apa enggak ya gitu kira-kira? Pilih Madu sih, Mas. Gak tau ya kalau ketemu Jenny langsung ya. Iya. Kemarin nonton. Enggak nonton. Udah berangkat ini? Belum. Bandung ya? Bonping tapi? Hah? Apa? Menggilai Blackpink apa? Enggak, karena aku suka Jenny-nya aja, Mas. Suka Jenny aja. Apa yang disukai dari Jenny, Mas? Gimana ngejawabnya, Mas? Soalnya jawabannya sangat umum, Mas. Apa tuh? Ya karena perfect specimen aja, Mas. Asik. Menurutku. Enggak, tapi emang lagu Blackpink-nya juga menurutku keren. Yang aku ngerasa emang dari semua K-pop dia yang agak mulai keluar dari pola gitu loh. Oke. Yang dimana yang lain imut-imut gitu. Walaupun mereka juga imut-imut ya, secara karakter ya. Tapi kalau udah di lagu kan sangat edgy dan segala macam. Jadi keren aja gitu. Mas Husein ternyata juga apa ya, penggemarnya Blackpink itu apa? Bonping kan? Bukan, Mas. Bonping itu albumnya. Blink. Bonping itu nama albumnya. Lightning. Gue tau tuh meme tuh. Sumpah, ada tulisannya juga kan. Oh iya, Blink. Blink, iya. Blink sebenarnya di Indonesia juga ada. Apa tuh? Jangan ketawa, Pak. Emang beneran ada Blink di Indonesia. Itu loh, zamannya Cherry Bell, kan ada Blink. Ya itu apa? Febia, ya itu Blink. Masa nggak tahu? Sivia. Nggak pernah nonton SCTV kayaknya nih, Mas. Oh, dulunya grup gitu ya? Dulu namanya Blink. Oh, iya. Nah, kalau di sini Blink itu pecahan kaca. Beling. Beling, kalau di sini tuh curang.
Nah, ini bahasa baru ini Mas. Nanti bisa ngobrol sama Madu. Aduh, nanti aduh waktu kemarin di Malang kakiku nak bling. Nah, enak. Aduh yang mana? Kita balik lagi soal proyeknya nih Mas. Kan kakaknya Mas Husein, ini kan juga aktif nih, bukan aktif ya, juga di entertain kan ya? Ya. Acting kan ya? Ya. Nanti bakalan kesana juga apa enggak? Kalau ada kesempatan sih seru kayaknya Mas ya. Siap. Karena emang aku sendiri pun aku suka film. Oke. Waktu pandemi juga pernah nyobain jadi Astrada Asik. di production house. Asik. Karena bingung kan mau ngapain kan. Iya. Selain ya dia bikin lagu lagi gitu loh. Ada temanku namanya Panda kayak yuk bantuin gue yuk lu jadi Astrada aja gitu loh. Astrada gue baru cabut. Gue nggak ada kapabilitas. Aku bilang gitu kan. Udahlah nggak apa-apa sambil belajar aja. Seneng tuh Mas. Karena aku juga suka visual gitu loh. Jadi untuk kalau misalkan mungkin ada kesempatan acting kayak seru sih. Terakhir film Indonesia yang ditonton apa? Film Indonesia, ya itu film yang ada kakakku, Virgo and the Sparklings. Oh, terakhir. Oh, berarti support kakak dong Oh, iya. untuk premier itu kan. Terakhir itu. Kalau yang di digital? Digital apa ya? Terakhir kayaknya aku baru nonton. Justru nonton film Kapal Van der Wijk. Tenggelam kapal Van der Oh, Wijk. aspol itu, Pak. Iya. Lama Tapi banget. aku suka banget Mas. Menurutku aktingnya Herjunot Ali di situ maksimal sih menurutku. Nonton Filosofi Kopi Series. series. Siap. Ya. 2019 tapi. Oke. Di Aman. episode 1, 2, 3 itu nggak ada aku. Episode 4 nonton yang itu aja. Siap. Langsung skip aku episode 4. Repeat. Tapi tetap ya tertarik ya di dunia acting kan? Seru sih kayaknya. Ada tawaran belum? Belum. Belum habis ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama Madu tuh minta kenalin sama temennya yang sutradara yang si Kemat itu loh. Oh iya, soalnya dia kan kerja sama MD. Iya. Boleh nggak tuh? Nggak ya? Oh? Tadi diomongin boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Oke. apa-apa, minta itu. Atau si... Ngomongin soal Prince Hussein sendiri, awal mulanya itu di Indonesian, apa namanya? The Voice. The Voice. Iya. Apa sebelumnya ada lagi nggak? Sebelumnya ya paling awalnya sih nge-cover Instagram Mas, karena Oke. kayaknya tahun apa ya pas aku kuliah itu kan 2013, 2014, 15 tuh kan kayaknya semua orang nge-cover Instagram kan gitu. Semuanya kayaknya. Semuanya itu nge-cover Instagram. Setelah itu 2016, aku nggak tahu soalnya Mas, mulainya kayak kalau mau serius di musik tuh lewat mana sih aku nggak tahu. Ngeliat di TV kayak oh ada The Voice ya udah deh cobain gitu loh di 2016. Kemudian nyobain Just Duet juga ada di Net TV juga waktu itu. Oh, Aku sesemester tuh Mas, aku harus ngulang gara-gara ikutan 2 audisi itu. Karena asrama dulu kan segala macam bla bla bla. Waktu aku kuliah. Gitu, di 2016 awalnya. Bisa dibilang yang seriusnya ya. Baru ngebumnya itu di... Kayaknya 2017 waktu keluar lagu Sweet Scar. Oke, baru pede nih. Pede untuk bikin album. Iya. Emang rencana di album yang kedua ini akan ada rilisan apa lagi? Video klip mungkin? Video klip Live. sih sebenarnya sih lebih ke untuk apa ya, nyebarin gini aja gitu Mas, ke Malang, ke ini segala macam. Mampir radio kan tapi kalau di Mampir kota-kota. radio juga iya. Iya sih paling gimana caranya untuk nyamperin orang-orang yang emang pengen denger gitu. Asik. Itu aja sih sebenarnya fokusnya. Asik. Mungkin ini terakhir nih. Sebelum kita habis ini main game sama teman-teman bandnya Mas Hussein. Bandnya apa namanya? The Rhythm Boys. The Rhythm Boys. Oh, Rhythm semua, nggak ada yang melodi berarti? Nggak ada Mas. Drum nggak ada? Ada lah. Enggak, soalnya The Rhythm Boys itu dulu band papaku Mas. Oh. Jadi dia solo, terus nama bandnya The Rhythm Boys. Novel and the Rhythm Boys. Novel and the Rhythm Boys. Sekarang diadopsi sama anaknya Prince and the Rhythm Boys. Prince and the Rhythm Boys. Nanti kita bakalan main game sama Prince and the Rhythm Boys. Terakhir ini, tour ini bakalan akan ada kelanjutannya apa enggak? Semoga, amin. Apa kalau boleh tahu? Mungkin set yang lebih sempurna kali Mas ya. Asik. Karena emang kita ngidernya bisa dibilang minimalis set. Oke. Aku ninggalin 2 personil dari Rhythm Boys di Jakarta. Jadi emang kita bisa dibilang Rhythm Boys setengah lah gitu, nggak sempurna.
Gitu loh. Kalau bisa sih turnya sempurna itu aja. Amin. Boleh tepuk tangan dong buat Prince Hussein. Ada yang mau disampaikan nih sama teman-teman Real People nih, atau mungkin platformnya dari Prince Hussein di mana aja? Kalau berkenan dengerin People Pleaser di digital streams, di YouTube juga udah ada, video lirik juga udah ada. Ya itu aja. Asik. Terima kasih loh ya buat Mas Hussein. Karena saya bilang Prince-nya itu kayak fals banget gitu Mas. Akhirnya dari tadi kan saya bilangnya Mas Hussein aja. Sumpah fals pol. Aksen Mas, nggak apa-apa. Apa? Kena aksen Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma mungkin kita kurang biasa aja gitu loh Mas. Iya. Prince. Mas Hussein aja lah lebih mudah lah ya. Jadi mungkin buat Real People dimanapun kalian berada, terima kasih sudah nonton Real Talk episode kali ini. Kalau kalian ingin siapa yang nantinya bakalan akan ada, Mas undang ini dong, Mas ini dong, silakan di komen ataupun di DM di Instagram kita di Realism87, ataupun mungkin buat teman-teman yang ingin nge-follow Instagram, TikTok ataupun YouTube kita ada di Realism87. Akhir kata, Sersi Poncel, Prince. terima kasih banyak, sukses selalu buat Mas Hussein. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awkward banget ya endingnya.